Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Frank Enalsari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 10 yang berjudul peta dan pemetaan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar atau dituangkan dalam bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala dan simbol-simbol peta. Itulah pengertian peta. Ada kalanya kita juga sering melihat peta itu di dalam suatu buku yang namanya atlas. Jadi, atlas dengan peta itu perbedaannya yaitu adalah kalau peta itu gambaran, sebuah gambaran peta sejenis atau beraneka ragam. Nah, sedangkan atlas itu adalah peta yang dibukukan atau kumpulan dari peta yang dibukukan atau dijilid menjadi satu. Dan sering juga kita lihat peta itu dalam bentuk bola atau globe. Nah, jadi peta, atlas, globe itu berbeda. Di mana tadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan, dilukiskan dalam bidang datar, sedangkan atlas itu adalah gambaran permukaan bumi yang dijilid menjadi satu atau dibukukan. Sedangkan globe itu adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam miniatur bola atau tiruan bola bumi. Itulah dia perbedaan dari peta, atlas, dan globe. Sama-sama dia menuangkan mengenai gambaran permukaan bumi. Ada syaratnya kita dalam membuat peta. Yang pertama yaitu tidak boleh membingungkan. Artinya harus jelas. 2, mudah dimengerti. 3, memberikan gambaran yang sesungguhnya, tidak hayalan. Memang ada. Wilayah yang dipetakan itu memang ada secara kenyataannya. 4, indah, menarik, rapi, dan bersih. Agar enak dipandang atau dilihat oleh si pembaca. Itulah syarat dari peta. Fungsi dan tujuan peta, yaitu yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi. 2, memperlihatkan ukuran. Jadi ada ukurannya. Ada skalanya. Jadi kalau suatu lukisan, gambaran, suatu wilayah tidak ada skalanya, itu belum menandakan peta yang baik, belum menandakan peta yang lengkap. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi peta itu hanya menggambarkan permukaan bumi. Segala permukaan bumi bisa digambarkan dalam peta. Yang keempat yaitu menyajikan data potensi daerah. Jadi suatu daerah punya potensi bisa disajikan dalam bentuk peta. Yang kelima sebagai alat perencana. Alat perencana untuk membangun contohnya. Di daerah mana yang lebih cocok dan sebagainya. Peta ini sangat berguna atau berfungsi untuk sebagai alat perencana. Yang keenam sebagai alat peraga. Itulah tujuan dan fungsi dari peta. Sekarang kita masuk ke klasifikasi peta atau penggolongan peta. Di sini Ibu ambil hanya berdasarkan skala, berdasarkan jenis, dan berdasarkan fungsinya yang secara umum saja. Yang pertama berdasarkan skala. Ini sering kita kenal dengan peta kadaster. Peta kadaster ini karena dia berdasarkan skala, dia berbanding 1:100 sampai 1:5000.
Biasanya peta ini dipakai untuk membuat peta yang ada di sertifikat tanah. Yang kedua, peta berskala besar. Ini berskala 1:5.000 sampai 1:250.000. Ini biasanya dipakai untuk wilayah yang terkecil. Contohnya, kita bisa lihat di kantor kelurahan, kantor kecamatan, itu ada peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di kecamatan itu atau di kelurahan itu. Nah, itu menggunakan skala besar. Ketiga, peta berskala sedang. Ini berbanding 1:250.000 sampai 1:500.000. Ini biasanya menggambarkan peta provinsi atau kepulauan Sumatera, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Papua, dan sebagainya. Ini menggunakan peta yang berskala sedang. Yang keempat, peta berskala kecil. Ini berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Ini biasanya menggambarkan benua Australia, benua Asia, benua Afrika, benua Amerika. Ini menggunakan peta yang berskala kecil, yaitu perbandingannya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang terakhir berdasarkan skala yaitu peta berskala geografis. Skalanya yaitu di atas 1 juta ke atas. Nah, ini contohnya kita menggambarkan peta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis. Nah, inilah klasifikasi peta berdasarkan skala. Ada 5, yaitu kadaster, besar, sedang, kecil, dan geografis. Masuk ke peta berdasarkan jenisnya. Ada 2, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan keseluruhan kenampakan, gejala alam, gejala wilayah secara keseluruhan atau lebih dari satu atau beragam. Nah, contohnya peta NKRI tadi bisa kita gambarkan dengan memakai peta umum. Yang kedua, peta khusus atau tematik. Dia hanya menunjukkan atau menggambarkan satu jenis kenampakan saja. Contohnya peta iklim, peta persebaran flora dan fauna di dunia atau di Indonesia, peta persebaran barang tambang, peta persebaran penduduk, dan sebagainya. Dia hanya satu kenampakan saja. Yang ketiga, pengelompokan atau klasifikasi peta. Yang ketiga adalah berdasarkan fungsinya, yaitu peta topografi tentang keadaan, reliefnya. Terus peta jalan dan peta khusus. Ini termasuk juga peta khusus atau tematik tadi. Mengenai peta kali ini Ibu sudahi, hanya sekedar demikian. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.